Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Bersedia untuk diubahkan. Di antara mereka yang sedang menantikan kedatangan Tuhan, makanan daging harus ditinggalkan pada akhirnya. Daging tidak lagi menjadi sebagian dari bahan makanan mereka. Kita harus memandang kepada tujuan ini dan tetap berusaha mencapainya. Saya pikir dalam praktik memakan daging, kita tidak dapat searah dengan terang yang Allah pancarkan dengan senang hati. Khususnya semua orang yang berkaitan dengan lembaga kesehatan kita. Mereka seharusnya mendidik diri supaya hidup dengan buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran. Jikalau kita bertitik tolak dari prinsip dalam hal ini, jikalau kita sebagai reformator Kristen mendidik selera kita sendiri dan menyesuaikan makanan kita dengan rencana Allah, barulah kita dapat menanamkan pengaruh kepada orang lain dalam hal ini yang akan menyenangkan hati Allah. Tujuan hidup manusia yang utama bukanlah memuaskan seleranya. Ada kebutuhan fisik yang harus dilengkapi. Tetapi untuk ini, apakah manusia perlu dikuasai oleh seleranya sendiri? Orang berusaha supaya disucikan, dibersihkan, dan dimurnikan supaya dapat tergolong ke dalam masyarakat malaikat surga. Bagaimanakah ini dapat terwujud kalau mereka masih mencabut nyawa makhluk ciptaan Allah dan menikmati dagingnya sebagai makanan mewah? Dari apa yang Tuhan telah tunjukkan kepadaku, perlakuan ini harus diubah. Umat pilihan Allah harus melakukan pertarakan dalam segala hal. Mereka yang telah menerima petunjuk tentang bahaya dalam penggunaan makanan daging, teh, kopi, penyediaan makanan mewah yang tidak menyehatkan, dan mereka yang menentukan untuk mengikat perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan, tentu tidak meneruskan pemanjaan selera demi makanan yang mereka tahu tidak menekan pemanjaan selera demi makanan yang mereka tahu menyehatkan. Allah menuntut agar selera disucikan dan penyangkalan diri dilakukan terhadap hal-hal yang tidak baik. Inilah satu tugas yang harus dilaksanakan sebelum umatnya dapat berdiri di hadapannya sebagai manusia sempurna. Demi kebaikan umat yang sisa, Tuhan menasehati mereka supaya tidak lagi menggunakan makanan daging, teh, kopi, dan makanan lain yang berbahaya. Masih banyak yang bisa kita gunakan sebagai makanan enak yang menyehatkan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.